Dajjal ini siapa? Ya, Dajjal ini disebut juga dengan istilah Al-Masih. Ya. Kenapa disebut dengan Al-Masih? Karena dia mamsuhul a'yun. Karena matanya apa? Terhapus. Karena Dajjal itu a'war, kata Nabi SAW, picak. Ya, Dajjal itu dia picak. Ya. Wa rabbukum laisa bil a'war, dan Tuhan kalian tidak picak, kata Nabi SAW. Maka Dajjal ini ya disebut juga dengan istilah Al-Masih. Kalau kita lihat nas-nas atau hadis-hadis, kadang-kadang Dajjal ini ya disebut dengan Al-Kadzdzab, seorang pendusta, ya, seorang pendusta. Dan kadang-kadang disebut Dajjal ini adalah Mumawwah, ya. Dan kadang juga disebut dengan Al-Mukhrik, ya, atau Al-Mumakhrik, ya, yang memiliki di luar kebiasaan. Orang memiliki di luar kebiasaan. Dajjal ini ya, dia adalah keturunan anak Adam. Keturunan anak Adam alaihissalam, ya. Dan Dajjal ini memiliki sifat yang sangat banyak. Ya, sifat yang sangat banyak. Di antara sifat Dajjal ini disebutkan dalam banyak hadis. Pertama, Dajjal ini seorang pemuda berkulit merah. Ya. Kemudian dia adalah pendek orangnya. Jangan lihat pendek merah, ini Dajjal enggak. Ya, maka Dajjal itu kata Nabi SAW, dia ya pemuda, kemudian pendek orangnya, ya, kemudian berkulit merah. Ya, dia berkulit merah. Kemudian ya, rambutnya keriting. Ya, dan matanya picak, ya, di sebelah kanan. Ya, matanya picak di sebelah kanannya. Ya. Maka ini di antara sifat-sifat Dajjal yang disebutkan. Dan di antara sifatnya juga adalah Dajjal ini adalah dia tidak memiliki anak, aki mandul dia. Dia tidak punya anak. Ya. Maka Dajjal ini akan keluar dari arah timur, dari daerah Khurasan. Dari daerah Khurasan. Khurasan itu daerah Afghanistan, Iran dan sekitarnya. Maka itulah daerah Khurasan. Ya. Maka itu disebut dengan Khurasan. Ya. Daerah sekitar itulah disebut Khurasan. Maka Dajjal akan keluar dari daerah sana. Makanya paling banyak yang mengikuti Dajjal nanti adalah Yahud Asbahan. Asbahan itu berada di daerah Iran. Ya. Maka Yahud Asbahan itu yang paling banyak mengikuti Dajjal tersebut. Kemudian ya, di antara sifat Dajjal ini dia cepat berpindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Dan ya, Dajjal ini sangat cepat, ya, berpindahnya dari satu tempat ke tempat lain. Dan semua tempat dia masuki. Semua tempat dia masuki. Kecuali Mekah dan Madinah. Maka di Mekah dan Madinah, di tanah haram tidak bisa dia masuki. Karena malaikat menjaga. Setiap kali Dajjal mau masuk dijaga oleh para malaikat. Ya, maka Dajjal tidak bisa memasuki dua kota suci ini, Mekah dan Madinah. Adapun selainnya dikelilingi Dajjal, termasuk di Banjar sini. Ya, maka akan didatangi oleh Dajjal semuanya. Ya, maka kecuali dua kota suci ini, ya, Mekah dan Madinah. Kemudian, ya, Dajjal ini fitnahnya luar biasa. Tidak ada fitnah yang lebih besar pada umat manusia kecuali fitnah Dajjal. Ya. Fitnahnya luar biasa karena Allah berikan keajaiban pada Dajjal ini. Dia bisa menurunkan hujan, memberhentikan hujan, berbicara dengan hewan, ya, menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup, ya. Kemudian dia menampakkan surga dan neraka di kedua tangannya, maka banyak terfitnah. Maka yang paling banyak mengikuti Dajjal ini orang Yahud. Dan paling banyak juga di antara pengikut Dajjal ini di muka bumi adalah para wanita. Ya, adalah para wanita. Ya. Maka Dajjal ini fitnahnya sangat besar. Ya, fitnahnya sangat besar sekali. Oleh karena itu, ya, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Makanya di waktu sholat disuruh kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal ini. Ya. Kemudian, ya, Dajjal ini, ya, dia tinggal di muka bumi itu selama 40 hari.
dia tinggal di muka bumi ini cuma 40 hari saja. Ya. Tetapi kata Nabi SAW, satu harinya seperti 1 tahun. Satu harinya kita rasakan seperti 1 tahun. Kemudian hari berikutnya seperti 1 bulan. Hari berikutnya seperti 1 minggu. Dan hari berikutnya seperti hari-hari normal. Ya. Maka ya, seorang nanti ketika turun Dajjalnya akan merasakan seperti 1 hari seperti 1 tahun. Ya. Dan itu bisa kita rasakan, walaupun Dajjal kada turun, kita bisa merasakan kadang-kadang ketika seorang dalam kondisi musibah, merasa hari itu begitu panjang. Lagi kada berduit, ya kada bisa duit apa macam, maka menunggu gajian tanggal 1, ngali benar. Rasa ya tanggal 30 itu seperti 1 tahun mungkin. Ya pas duit kosong kada ada. Maka orang bisa merasakan, apalagi pada masa datangnya Dajjal semacam ini. Ya maka kata Nabi SAW, 1 hari seperti satu tahun. Kemudian, ya, maka kita disuruh oleh Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah. Ya, bagaimana caranya kita ini agar terhindar dari fitnah Dajjal? Pertama, ya, seseorang berpegang teguh terhadap agama Allah. Dajjal ini dia tidak membunuh. Dia membunuh cuma 1 orang aja. Di dalam hadis dia tidak membunuh, dia membunuh cuma 1 orang saja. Ya, ada Dajjal mengaku dia Tuhan. Kemudian datang orang dari Bani Tamim, ya, At-Tamimi, ya dari Bani Tamim. Dia mengatakan, engkau adalah Dajjal. Dibunuh oleh Dajjal orang ini. Kemudian setelah dibunuh oleh Dajjal, dihidupkan kembali oleh Dajjal. Kata Dajjal, nah percayakah aku ini Tuhan? Tambah yakin aku ikut Dajjal. Dibunuh lagi oleh Dajjal. Ya. Cuma ini saja kasusnya yang dia bunuh. Yang lain dia tidak bunuh, tetapi dia memfitnah manusia. Sehingga banyak pengikutnya, ya, orang terfitnah dengan Dajjal, mengikutinya karena dia menyangka Dajjal ini adalah Tuhan. Ya, dia pertama mengaku nabi. Setelah itu dia mengaku seorang Tuhan. Ya, maka orang banyak terfitnah dengan Dajjal ini. Maka kata para ulama, agar kita terhindar dari fitnah Dajjal ini, salah satunya adalah kita berpegang teguh terhadap agama Islam. Ya, i'tisam, menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka orang yang berpegang teguh terhadap agama Allah, maka insya Allah terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian yang kedua, mengerti tentang tauhid, asma wa sifat, mengerti tentang tauhid, asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ya, dengan itu dia tidak terfitnah dengan fitnah Dajjal. Kemudian yang ketiga adalah meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Di antaranya doa di habis tasyahud akhir, kemudian membaca surah Al-Kahfi dan seterusnya. Maka ini adalah fitnah seseorang terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian kita ini ketika ada datang Dajjal, kita ini disuruh untuk menghindar. Dan kita menjauh dari fitnah Dajjal, bukan memarakinya. Kalau pengen mendengar di situ ada Dajjal, jangan didatangi. Maka kita menjauh, lari dari fitnah Dajjal tersebut. Ya. Karena seorang muslim dia harus lari dari fitnah. Makanya kata para ulama, as-sa'idu man janabal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang menjauhi fitnah. Ketika ada fitnah Dajjal, kita lari. Ya, jangan mendekat dari fitnah tersebut. Dan itu sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Apa saja ada fitnah mereka lari, tidak mau. Maka itu kuncinya hidup sukses. Ada fitnah antum lari. Enggak usah mendekat dengan fitnah tersebut. Ya. Maka kalau kita masuk dalam fitnah, maka kita akan terombang-ambing dalam fitnah tersebut. Kemudian, ya, bagaimana binasanya Dajjal ini? Ya. Dan sebetulnya Dajjal ini sudah terikat. Dan itu diceritakan di dalam sebuah Sahih Muslim. Ya. Ya, disebutkan ya, seorang sahabat ya, Tamim Ad-Dari ya. Beliau ya, terdampar naik sebuah kapal. Beliau terdampar di sebuah pulau. Ya, di sebuah pulau ya. Kapalnya itu terdampar. Akhirnya pun para sahabat ini pun berjalan-jalan mengitari pulau tersebut. Akhirnya Tamim Ad-Dari ya melihat ya ketika berjalan melihat ada seseorang ya tubuhnya dipenuhi dengan bulu ya. Tamim Ad-Dari ketakutan ya. Kemudian ya, makhluk ini kata Tamim Ad-Dari yang disebut dengan jasasa mengasih isyarat bahwa di sana di dalam gua itu ada seseorang yang menunggumu. Akhirnya Tamim Ad-Dari pun pergi ya menuju diarahkan tersebut. Ketika diarahkan tersebut ya ternyata ada seseorang yang terikat
Ya. Kemudian kata Tamim Ad-Dari, matanya picak. Kemudian orang ini bertanya, ya, apakah sudah mulai terisi danau ini? Kata Tamim Ad-Dari, betul. Ya, danau ini sudah ada airnya. Kemudian orang ini muncul lagi, apakah di daerah yang terkenal dengan pohon kurma muncul seorang nabi, ada seorang nabi. Kata Tamim Ad-Dari, betul, muncul seorang nabi. Kemudian Dajjal menyebutkan ini sifat-sifat ini. Dibenarkan oleh Tamim Ad-Dari. Kemudian kata Dajjal, ya, sebentar lagi saya akan keluar. Maka Tamim Ad-Dari pun ketakutan, beliau keluar. Ketika keluar, beliau naik kapal kembali sampai kepada Nabi SAW dan menceritakan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya yang kau temui itu adalah Al-Masihud Dajjal. Itu adalah Dajjal, kata Nabi SAW. Dan ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya. Maka ya, Dajjal ini dibunuhnya oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, Dajjal ini dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa turun di menara, ya, di Damaskus, ya, maka pada saat itu Dajjal menuju Baitul Maqdis. Nabi Isa pada saat itu turun. Ketika Nabi Isa berada di Baitul Maqdis, ya, maka Nabi Isa pun mengejar Dajjal ini. Dajjal ini ketika melihat Nabi Isa, dia meleleh. Ya, dia meleleh ketakutan karena Dajjal tahu dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi pas bertemu dengan Nabi Isa, maka Dajjal ini dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Saat Dajjal itu mati, maka pengikutnya pun ketakutan. Pengikutnya pun lari-lari. Ya, ada yang bersembunyi di belakang pohon, ada yang bersembunyi di belakang batu. Maka pada saat itu, ya, batu dan pepohonan berbicara. Berkata, ya Muslim, khalfil Yahud. Wahai Muslim, di belakangku ini ada orang Yahud, bunuhlah. Ya, maka pada saat itu orang-orang Muslim, ya, pengikut-pengikut Dajjal pun dibunuh. Ya, pengikut Dajjal pun dibunuh. Pohon, batu berbicara. Kecuali satu pohon, kata Nabi SAW, yaitu pohon Gharqad, yang dia tidak berbicara. Ya, adapun semua pohon itu berbicara. Dan Dajjal ini fitnahnya sangat besar. Para ulama mengatakan fitnah Dajjal ini ada dua fitnah. Dajjal ini fitnahnya dari sisi orangnya, dia fitnah. Dan dari sisi jenisnya juga kadang-kadang dinamakan fitnah itu fitnah Dajjal. Orang yang suka menipu orang lain, ya, dengan agama, menyihir dengan perkataannya, maka ini juga disebut dengan Dajjal, kadzab. Ya, seorang pendusta, ya, menyihir orang dengan perkataannya. Jadi Dajjal ini dari sisi fitnahnya orangnya iya, dari sisi jenis fitnahnya juga kadang-kadang fitnah itu disebut dengan Dajjal. Dengan banyaknya orang pendusta-pendusta, orang mengaku nabi, orang mengaku rasul, maka itu juga disebut dengan Dajjal. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.